A. Tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 2. Kebersamaan dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Marilah kita belajar bersama Bu Daryanti SD Bandar Polistati pada buku tema 1, subtema 2, KD 32 dengan tujuan pembelajaran mencermati berhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis atau visual. Bagaimana anak-anak? Marilah ayo kita belajar bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, tarian daerah khas Indonesia atau tari tradisional merupakan salah satu tari yang sangat kental akan budaya dan adat istiadatnya. Tak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, macam-macam tarian daerah dan penjelasannya juga sangat dikenal oleh wisatawan mancanegara sekalipun. Ya, tarian daerah Indonesia ini memiliki nilai kemanusiaan, keharmonisan, kepercayaan, hingga nilai adat istiadat yang berbeda-beda untuk tiap negaranya. Tak hanya akan nilai-nilai penting di dalamnya, gerakan hingga busana yang digunakan saat menari juga sangat menarik dan memiliki cerminan dari budaya setempat. Salah satunya yaitu tari daeri daerah Jawa Barat. Ada tari merak, tari topeng, tari wayang, tari jaipong, tari ronggeng Bugis, dan tari kipas Parpareño. Meskipun Indonesia memiliki berbagai macam tarian tradisional di berbagai daerah, namun kita tetap memiliki nama yang satu yaitu Indonesia. Berikut adalah bacaan tentang tari kipas Parpareño dari Sulawesi. Selamat belajar. Anak-anak, dari teks ini kira-kira ada berapa paragraf ya? Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk lebih memahami, mari kita diskusikan paragraf yang pertama tentang tari kipas Parpareño. Selamat belajar. Anak-anak, ini adalah contoh sebuah paragraf dengan judul Tari Kipas Parpareño. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok yang didukung gagasan pendukung. Apa ya yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, untuk menemukan gagasan pokok suatu paragraf, kamu harus melakukan langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok. Anak-anak, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama yaitu membaca paragraf dengan cermat dan seksama. Untuk langkah yang kedua yaitu kalian harus mencermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Untuk langkah yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat ya, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf terletak di awal, akhir, awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kita amati paragraf ini dengan judul Tari Kipas Parpareño. Misalnya, kamu harus mencermati berapa banyak kalimat yang ada pada paragraf ini. Yang pertama yaitu kata Parpareño diambil dari bahasa setempat karena yang berarti main. Ini kalimat pertama. Yang kedua,
Jadi, tarian ini berarti tarian sambil memainkan kipas. Ini kalimat yang kedua. Tarian ini berasal dari daerah Goa di Sulawesi Selatan. Ini kalimat yang ketiga. Tari kipas Pakarena dipercaya sebagai salah satu tarian peninggalan kerajaan Goa yang dulu pernah berjaya di Sulawesi Selatan. Ini kalimat yang keempat. Tarian ini diwariskan turun-temurun dan menjadi tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ini merupakan kalimat yang kelima. Berarti paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Sekarang kalian harus membacanya berulang-ulang apa yang dibicarakan dari paragraf ini. Di situ, kalimat mana yang menunjukkan gagasan pokok? Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, atau kalimat kelima. Biasanya, kalimat pertama mewakili gagasan pokok. Kalimat pertama merupakan dasar dari kalimat lainnya. Jadi, bisa disimpulkan, gagasan pokok dari paragraf ini adalah tari kipas Pakarena yang memiliki arti main. Gimana anak-anak, sudah jelas? Dari paragraf pertama yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita buat kolom keterkaitan hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini adalah contoh keterkaitan hubungan antara keduanya, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menambah pemahaman terhadap materi keterkaitan hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian identifikasi pada teks tari Pakarena di paragraf kedua dan 3. Untuk teks ini merupakan paragraf kedua. Dan untuk teks ini, kalian juga bisa mengidentifikasi keterkaitan hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga tari Pakarena. Bagaimana belajar hari ini anak-anak? Udah bukan? Sekarang kita akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.